Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dapat dibahas pada materi ergonomi dan fal kerja. Nah, di sini ada 10 judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, baik. Yang pertama yaitu mengenai ergonomi dan kesehatan, yang dimana di dalamnya kita akan membahas komponen dari ergonomi, terus ruang lingkupnya, serta manfaatnya. Nah, yang pertama yaitu kita perlu mengetahui bahwa ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan pekerjaan dengan segala aspek yang ada di ruang lingkupnya. Nah, kenapa ergonomi ini sangat penting? Karena apabila dalam pekerjaan itu terbentuk kata atau keadaan yang tidak ergonomis, maka itu akan menyebabkan si pekerja ini tidak nyaman, kemudian akan menyebabkan biaya yang tinggi. Karena misalnya disebabkan oleh kecelakaan kerja atau alat yang rusak, terus kemudian itu akan terjadi penurunan performa dari si pekerja dan akan juga mengalami pekerjaan yang kurang efisien dan daya kerjanya turun dan juga produktivitas kerjanya. Nah, jadi komponen ergonomi ini ada 3, yaitu manusia, lingkungan kerja, dan pekerjaannya. Nah, selanjutnya yang termasuk dalam ruang lingkup ergonomi itu ada banyak, seperti pengaturan kerja fisik, khususnya yang berat, terus perencanaan dan penyelesaian mesin terhadap pekerjanya, terus konsumsi kalori yang oleh pekerja, terus ada juga pencegahan kelelahan, terus pengorganisasian kerja di organisasi secara tepat, terus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Nah, kemudian manfaat dari ergonomi ini sendiri tentu sangat banyak. Ya, seperti tadi akan memperoleh rasa nyaman saat bekerja, terus akan mengurangi rasa lelah atau menghindari kelelahan oleh pekerja, juga tenaga yang digunakan akan sedikit tapi hasilnya itu maksimal. Nah, materi yang selanjutnya yaitu sistem manusia mesin. Nah, jadi sistem manusia mesin ini ada 2 yang kita bahas, yaitu display dan kontrol. Nah, untuk display ini sendiri itu merupakan alat peraga, contohnya seperti untuk alat peraga visual itu uh, lampu lalu lintas, lampu merah, terus untuk display auditori atau suara itu juga banyak, terus ada juga display peraba. Nah, kemudian contoh dari display ini tentu misalnya pencahayaan. Nah, pencahayaan ini menurut ILO ini sebaiknya memanfaatkan cahaya pada siang hari saat bekerja. Kemudian dari ILO juga menambahkan bahwa untuk pencahayaan ini sebaiknya memilih tempat kerja yang berdasarkan sumber cahayanya, dan itu tempat kerjanya tidak silau. Kemudian pencahayaannya juga lebih bagus menggunakan pencahayaan yang cukup. Nah, contoh lain juga dari display itu auditori atau suara pendengaran. Nah, salah satu faktor dari pendengaran ini disebut dengan bising, yang dimana bising ini sangat berdampak terhadap pekerjaan karena bisa mengakibatkan stres, kelelahan, gangguan komunikasi, kemudian perasaan yang tidak imbang atau seperti biasa kita sebut dengan kemudian,
terus ada juga bisa juga menyebabkan percepatan denyut nadi dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk kontrolnya sendiri atau penggerak itu dari kita. Jadi kontrol ini adalah cara kerja untuk display ini. Contohnya seperti mematikan dan mengaktifkan peralatan, terus menginput data di komputer, dan masih banyak lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu antropometri. Nah, ya, jadi antropometri ini adalah pengukuran tubuh manusia yang meliputi pengukuran panjang, terus lebar, diameter, lingkar pada tubuh manusia. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai faktor antropometri. Nah, faktor antropometri ini yang pertama ada umur. Nah, seperti kita tahu, kenapa umur ini mempengaruhi? Karena tidak mungkin pekerjaan yang berat seperti mengangkat batu, besi, itu dilakukan oleh umur yang masih muda seperti anak-anak. Tentu umur itu harus disesuaikan dengan pekerjaannya. Terus faktor kedua yaitu jenis kelamin. Jadi tentu secara fisik juga laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Jadi biasa kita tentu menyadari bahwa porsi tubuh laki-laki ini atau dimensi tubuhnya itu lebih besar dibanding perempuan. Terus faktor ketiganya itu ras atau etnis, karena ini berdampak karena masyarakat yang selalu berpindah-pindah ini pindah-pindah tentu memerlukan adaptasi untuk untuk tempat kerja mereka yang baru. Nah, faktor selanjutnya jenis pekerjaan. Nah, ini juga untuk mempengaruhi. Terus faktor selanjutnya lingkungan daerah, terus tingkat sosial dan status nutrisi. Nah, ada pula penggunaan data antropometri. Nah, tentu data antropometri ini digunakan apabila kita telah mengukur antropometri tentu kita bisa menggunakan datanya dalam banyak hal, seperti perancangan area kerja, terus perancangan peralatan kerja, dan produk-produk kerja, ada banyak. Tapi kita perlu memerhatikan hal-hal tertentu dalam membuat penggunaan antropometri ini, seperti harus menetapkan anggota tubuh yang mana nantinya akan difungsikan, terus dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan, terus populasi terbesar juga yang harus diantisipasi, terus gender, pokoknya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang tadi. Nah, kemudian materi kita yang selanjutnya ya. Nah, oke, ini adalah pengukuran atau antropometri secara untuk badan yang berdiri, untuk posisi berdiri. Nah, ada tinggi badan, ada tinggi bahu, ada tinggi siku, tinggi pinggul. Nah, ini juga selanjutnya, ini untuk bagian lengan. Nah, ini untuk posisi duduk. Oke, selanjutnya yaitu mengenai manual handling. Nah, manual handling ini merupakan aktivitas yang membutuhkan tenaga. Namanya juga manual, jadi dikerjakan secara manual. Yang contohnya seperti mengangkat, mendorong, menarik, memegang, menahan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kita bahas yang pertama itu risk factor atau faktor risiko. Nah, faktor risiko ini tentu ada berat badan, terus jarak antara operator atau pekerjanya dengan benda tersebut, terus dimensi benda, apakah benda itu
besar, kecil, kotak, bulat, kemudian ada juga ketinggian benda. Jadi misalnya bendanya itu ada di atas, terus kita juga harus pekerjanya harus menyesuaikan dengan benda tersebut. Jangan orang yang pendek yang pergi mengambil benda dari atas tersebut, atau bisa juga menggunakan alat seperti tangga atau elevator dan lain-lain. Terus ada testing load. Testing load ini merupakan proses memindahkan barang secara berputar, memutar bendanya. Terus faktor risiko lainnya, kondisi lingkungan kerja, bisa saja kondisinya itu licin atau kotor atau berdebu yang berisiko untuk para pekerja. Terus metode mengangkat. Nah, metode mengangkat. Jadi kerja angkat ini juga sangat paling banyak dilakukan pada manual handling. Nah, faktor dari metode angkat ini yang pertama itu tentu beban dari entah baik dari benda tersebut dan juga pekerjanya, kemudian lingkungan, kemudian keterampilan dan alat. Kemudian prinsip kerja angkat ini. Nah, yang pertama tentu pegangan itu harus kuat. Lengan berada sedekat-dekatnya dengan badan dan dalam posisi lurus. Punggungnya juga harus lurus, posisi kaki juga dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengimbangi momentum yang terjadi pada posisi mengangkat. Kemudian berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong serta untuk gerakan dan perimbangan. Nah, ini adalah contoh gambar antara gerakan mengangkat baik yang benar maupun yang salah. Nah, tidak mungkin kita mau mengangkat barang itu dengan posisi kaki yang lurus sedangkan kita menunduk. Tentu tumpuan badan dulu harus direndahkan supaya kita tidak terjatuh. Nah, pembahasan selanjutnya itu fisiologi dan postur kerja. Nah, fisiologi ini adalah materi yang membahas terhadap pengukuran energi yang dikeluarkan oleh pekerja ataupun selain energi yang dikeluarkan juga energi yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini ada fisiologi yang normal. Fisiologi normal atau kondisi normal tubuh manusia itu ditunjukkan dengan laju detak jantung yang berkisar antara 70 beat per menit. Sedangkan dalam posisi atau kondisi bekerja itu laju detak jantungnya itu akan naik menjadi sekitar 110 beat per menit. Sedangkan untuk keadaan pemulihan tentu itu akan dari 110 beatnya itu per menit akan turun kembali ke 70. Nah, kemudian pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat. Jadi waktu ini tentu diatur juga antara waktu kerja dan waktu istirahat. Ya, jadi penjadwalan istirahat saat bekerja itu biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari, yang dimana yang dilakukan di situ pada waktu itu ialah pekerjaan yang ringan. Sedangkan waktu istirahatnya itu biasa sekitar 10-15 menit. Kemudian ini adalah postur ergonomis duduk dan juga berdiri. Nah, seperti yang kita lihat, posisi kerja ini tangannya apabila berhadapan dengan meja atau sesuatu yang ada di depan kita untuk bekerja, tentu tangan ini harus membentuk 90 derajat atau
membentuk keadaan nyaman. Sedangkan untuk berdiri ini tinggi mejanya itu sebaiknya 5-10 cm di bawah tinggi siku. Nah, selanjutnya yaitu psikologi kerekayasaan. Nah, psikologi kerekayasaan ini merupakan cabang ilmu psikologi juga yang meneliti kondisi psikologi dari pekerja dengan memperhatikan interaksinya dengan mesin atau alat kerja. Selain alat kerja juga memerhatikan lingkungannya agar para pekerja itu mengurangi kesalahan ketika berinteraksi dengan mesinnya atau alat. Nah, yang pertama, waktu respon manusia. Waktu respon manusia ini merupakan waktu yang berlalu pada awal stimulus atau awal rangsangan yang timbul akibat suatu perintah atau peristiwa hingga terjadinya respon, reaksi, atau tindakan dari rangsangan tersebut. Terus yang kedua yaitu memori jangka pendek. Ya, ini merupakan informasi terbatas yang diterima dalam waktu sekejap yang tersimpan sementara dalam pikiran dan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya kewaspadaan atau vigilance adalah kemampuan dan sensitivitas seseorang terhadap suatu perubahan yang tidak terduga di lingkungan kerja. Jadi kewaspadaan ini perlu keadaan siap siaga. Terus yang terakhir mengenai kelelahan. Kelelahan ini adalah wujud penurunan fungsi mental dan fisik yang menghasilkan berkurangnya semangat kerja sehingga mengakibatkan efektivitas dan produktivitas kerja yang menurun. Nah, materi selanjutnya yaitu beban kerja fisik dan mental. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya kerja fisik itu tentu memerlukan kerja otot dari manusia. Jadi fisik ini adalah beban kerja juga yang membutuhkan tenaga otot seperti jantung juga, paru. Nah, kemudian untuk mental sendiri itu adalah yang dimaksud mental di sini itu perbedaan antara tuntutan kerja mental dan dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh para pekerja yang bersangkutan. Nah, yang pertama yaitu keluhan MSDS. MSDS ini merupakan musculoskeletal disorder. Oke. Jadi MSDS ini merupakan gangguan pada bagian otot skeletal otot yang disebabkan karena ototnya itu menerima beban statis secara berulang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan keluhan pada sendinya, ligamen, dan tendonnya. Faktor-faktornya yaitu kalau dari faktor pekerjaan tentu berdasarkan misalnya postur, terus frekuensi pekerjaan, terus ada faktor individu, contohnya seperti umur, jenis kelamin, dan IMT tubuh, IMT, terus sedangkan faktor lingkungannya itu seperti getaran, pencahayaan, atau lain-lain. Nah, jenis-jenis MSDS ini tentu ada banyak seperti gejala jenisnya seperti MSDS pada tangan, leher dan bahu, punggung, lutut, atau juga kaki atau tumit. Nah, selanjutnya stres akibat kerja. Nah, yang dimaksud stres akibat kerja ini yaitu kondisi tertekan yang dialami oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tentu ini akan berpengaruh terhadap respon pekerja sehingga pada saat
pekerjaan pada saat bekerja, dia tidak profesional, dia uh, akan mengakibatkan performa atau performa dari pekerjaannya itu akan menurun. Faktor-faktornya yaitu tentu seperti tuntutan tugas, kemudian dari faktor fisiknya, terus dari perannya dalam pekerjaan, terus juga kondisi sosial seperti antar personal pekerja atau personal si pekerja dengan keluarganya misalnya atau kerabatnya di luar. Nah, selanjutnya Nordic Body Map. Nah, jadi Nordic Body Map ini berupa kuesioner yang digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh. Jadi ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi WMSDS dari pekerja. Nah, ini contohnya kuesioner body map. Nah, seperti kita lihat untuk scoringnya itu 1 berarti tidak ada keluhan. Kalau nomor 2 itu ada dirasakan sedikit sakit. Terus nomor 3 responden merasakan keluhan. Terus yang keempat merasakan keluhan sangat sakit. Nah, materi selanjutnya yaitu desain stasiun kerja. Nah, desain stasiun kerja ini tentu dalam mendesain ada hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti sikap posisi kerja, yang dimana sikapnya ini harus mengurangi posisi buku atau operatornya juga dalam jarak yang terjangkau, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Nah, kemudian antropometri dan dimensi ruang kerja. Tentu antropometrinya harus sesuai standar. Terus selanjutnya hal yang perlu diperhatikan itu kondisi lingkungannya. Jadi harus memperhatikan temperatur di lingkungan kerja, kemudian kebisingan yang diakibatkan oleh mesin, alat, terus getaran juga, dan lain-lain. Kemudian hal-hal lainnya itu efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja, dan yang terakhir energi kerja yang dikonsumsikan. Nah, yang kita bahas pertama yaitu penyangga lumbar pada posisi duduk. Jadi pendekatan ini menekankan pada ketentuan dari sandaran punggung yang dapat disetel untuk menyangga daerah lumbar atau daerah yang lebih rendah pada tulang belakang. Nah, ini dapat mengurangi usaha otot yang diperlukan untuk menjaga suatu sikap duduk yang kaku atau tegang. Hal ini juga dapat mengurangi kecenderungan tulang belakang ke arah bentuk kiposis. Jadi sandaran kursi juga ini bisa menstabilkan sikap duduk serta menghasilkan reaksi terhadap gerakan yang agak sedikit mendorong ke depan selama bekerja. Nah, ini yang dikatakan lumbar. Kemudian ini posisi kerja yang sesuai. Ini juga standar antara meja dan kursi. Nah, jadi tempat yang kita bahas ini itu tempat duduk miring ke depan. Nah, yang tempat duduk miring ke depan ini harus miring ke depan karena agar operatornya atau si pekerjanya ini merasa condong dekat ke meja sehingga akan lebih mudah melakukan aktivitas di atas meja seperti menulis atau merakit dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yaitu produktivitas kerja. Nah, jadi yang dimaksud produktivitas kerja ini merupakan perbandingan hasil kinerja atau
output, dan pengorbanan atau yang biasa disebut dengan input. Nah, yang dikeluarkan seseorang untuk mencapainya. Nah, ada faktor produktivitas. Ya, yang pertama yaitu jenis kelamin, postur kerja, terus motivasi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, umur, dan kebugaran tubuh. Nah, sedangkan indikator pengukuran dari produktivitas kerja itu ada kemampuan kerja, pengembangan diri, efisiensi, hasil capaian, semangat kerja, serta kualitas atau mutu. Nah, yang terakhir yaitu penilaian ergonomi. Nah, jadi banyak metode penilaian ergonomi. Nah, di antaranya itu ada RULA, QEC, UAS, REBA, JSA. Nah, ini JSA, HAZOP, dan HIRAC itu sebenarnya adalah metode identifikasi bahaya. Terus, nah, yang pertama itu RULA. Perbedaan RULA dengan yang lain. RULA ini metodenya fokus pada tubuh bagian atas, anggota tubuh bagian atas. Nah, ini adalah contohnya. Seperti yang kita lihat, nah ini dari step by stepnya itu ada pada tangan, kepala, terus dada atau posisi tangan, jadi fokus di tubuh bagian atas. Kemudian, nah ini QEC atau Quick Exposure Checklist. Nah, ini merupakan metode dengan cepat yang mengidentifikasi keluhan dari punggung atau bahu, kemudian pergelangan tangan dan leher. Nah, ini adalah sudah ketentuan dan ini rumusnya yang dimana X itu skor total dari paparan risiko, sedangkan X max itu total maksimum dari paparan untuk paparan yang terjadi di punggung, leher, pergelangan tangan. Nah, selanjutnya UAS UAS ini merupakan metode ergonomi yang mengevaluasi postur kerjanya. Jadi outputnya ini juga pada bagian punggung, tapi ada kaki dan berat badan. Nah, ini juga kategori-kategorinya adalah sudah menjadi ketentuan dalam UAS. Nah, selanjutnya REBA atau Rapid Entire Body Assessment. Nah, kalau REBA ini dia spesifik mengukur seluruh badan, seluruh anggota tubuh, tapi kelemahannya dia tidak ada yang tabel yang khusus menanyakan frekuensi atau berapa lama pekerjaannya. Tapi REBA ini menilai atau mengukur seluruh anggota tubuh. Nah, selanjutnya JS atau Job Safety Analysis. Jadi ini merupakan salah satu metode identifikasi bahaya, tapi ini fokus ke step by step atau langkah-langkah dari suatu pekerjaan. Jadi misalnya ini pekerjaannya memasang menara rig. Nah, yang dianalisis itu cara memasangnya. Nah, yang seperti yang pertama memasang menara, terus memasang pinnya, terus memasang monkey boardnya. Nah, identifikasi bahaya selanjutnya yaitu HIRAC. Nah, HIRAC ini identifikasi bahaya yang dalam pekerjaan dia juga dalam formulirnya ini dia juga ada pengendaliannya, pemantauan pengendaliannya. Jadi bukan hanya risiko saja yang dinilai, tetapi
pengendalian yang direkomendasikan juga itu akan dipantau. Nah, ada juga HAZOP. Jadi HAZOP ini merupakan analisis bahaya yang juga digunakan, tapi ini penggunaannya dalam persiapan penetapan keamanan misalnya dalam peraturan baru, sistem baru atau modifikasi. Nah, baik, mungkin eh, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ergonomi dan faal kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.